warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar. Nah, walaupun kita belajarnya secara daring atau dari rumah, kita harus tetap semangat belajarnya ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ibu Agustia Bazlina. Kalian bisa panggil Ibu Tia. Nah, Ibu ini adalah mahasiswi PPL dari Universitas PGRI Palembang. Di sini pada hari ini Ibu akan mengisi pembelajaran di kelas kalian ya. Nah, hari ini kita belajar tema buku pena. Tema 1, masih di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema kedua, dan pada pembelajaran kelima, di mana tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat menjelaskan perayaan Hari Besar Agama sebagai bentuk sosial budaya dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dan lisan dengan tepat. Kemudian kalian dapat menceritakan perayaan hari besar pada agama masing-masing. Kemudian selanjutnya kalian dapat menjelaskan berbagai kegiatan kerjasama di lingkungan rumah kalian masing-masing. Setelah itu kalian dapat menceritakan kalian dapat menceritakan bagaimana pengalaman pada hari kemerdekaan 17 Agustus. Nah, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa di rumah masing-masing. Baiklah, setelah berdoa, kita melanjutkan pembelajaran kita. Silakan kalian buka halaman 44 buku penanya. Ada kan kalian buku penanya? Nah, ini halaman 44, pendalaman materi. Di sana ada teks perayaan hari-hari besar keagamaan di Indonesia. Sebelumnya kalian udah pada tahu kan, Indonesia itu berada banyak agama. Ya, di Indonesia ini memiliki 6 agama, yaitu pertama agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Di mana setiap agama-agama ini berbeda-beda, entah dari tempat ibadah, kitab Alkitabnya atau kitab sucinya, kemudian pemimpin ibadahnya, dan cara berdoanya, dan masih banyak lagi perbedaannya. Nah, kita akan belajar mengenai hari besar keagamaan. Yang pertama kan kemarin kita udah melaksanakan Hari Raya Idul Adha, di mana Hari Raya Idul Adha itu kegiatan memotong kurban. Nah, di sini Ibu ada buku pintar. Di sini buku pintar ini mengenai macam-macam tempat ibadah dan cara berdoa agama yang dianut masing-masing. Nah, kita lihat pada halaman pertama, yaitu agama Islam, di mana agama Islam ini tempat ibadahnya bernama masjid, di mana bernama masjid. Nah, untuk hari raya keagamaannya itu biasanya ada Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri, dan bulan Ramadan. Nah, kedua ada agama Kristen Protestan, di mana tempat ibadahnya di gereja. Nah, kemudian ada agama Katolik. Agama Katolik tempat ibadahnya juga di gereja. Nah, kalau untuk agama Kristen dan Katolik itu
biasanya mereka melakukan hari-hari keagamaannya dengan hari Natal pada tanggal 25 Desember. Kemudian ada agama Hindu. Agama Hindu, di mana tempat ibadahnya yaitu di pura. Agama Hindu ini hari raya keagamanya itu disebut Nyepi, yaitu mereka berdiam diri di rumah sambil berdoa dan introspeksi diri. Kemudian ada agama Buddha. Agama Buddha yaitu tempat ibadahnya di vihara. Kemudian biasanya mereka melakukan kegiatan atau merayakan hari besarnya itu disebut Waisak. Nah, kemudian yang terakhir ada agama Konghucu, di mana tempat ibadahnya bernama Kelenteng. Biasanya mereka melakukan atau merayakan hari-hari besar keagamannya itu bernama Tahun Baru Imlek. Nah, perlu diingatkan, walaupun keagamaan atau agama kita berbeda-beda, kita tetap harus saling menghargai, menghormati, dan tidak boleh saling mengejek. Misalnya kita agama Islam, sedangkan teman kita beragama Kristen. Nah, kita tetap harus saling menghargai atau menghormati ibadah masing-masing. Ya, mungkin itu penjelasan mengenai hari-hari besar keagamaan di Indonesia. Nah, baiklah, tadi kan kita udah membahas hari-hari besar keagamaan di Indonesia, yang dimana kemarin kita merayakan hari raya Idul Adha, yaitu pemotongan kurban. Nah, dalam pemotongan kurban itu tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, berarti kita membutuhkan bantuan orang lain. Jadi dalam melakukan pemotongan kurban, kita harus bekerja sama. Kerjasama itu bisa juga dilakukan di rumah. Contohnya kerjasama ronda, ada kerja bakti, ada gotong royong, menolong orang yang tertimpa musibah, dan persiapan hari kemerdekaan. Nah, untuk hari raya Idul Adha kemarin kita pemotongan kurban tidak bisa dilakukan dengan satu orang, karena kalian sudah pernah lihat pada pemotongan sapi kurban, di mana banyak yang membantu, ada yang menyembelih, ada yang memegang kepala, ada yang memegang kaki, dan lain-lain, agar pekerjaannya bisa terlaksana dengan baik. Nah, kerjasama itu tidak hanya dilakukan di luar. Kerjasama itu juga bisa dilakukan di lingkungan rumah, seperti ronda tadi. Ronda ini biasanya dilakukan untuk menjaga keamanan lingkungan rumah atau menjaga pengamanan bagi masyarakat. Biasanya ronda ini dilakukan pada malam hari. Kemudian selanjutnya ada kerja bakti, di mana berguna untuk kepentingan bersama, membersihkan sampah, menyumbat selokan, memperbaiki jalan, memperindah taman, dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian ada persiapan hari kemerdekaan. Nah, kita kan sebentar lagi akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Nah, kalian biasanya kan melakukan upacara. Nah, pada saat pandemi ini kita tidak bisa upacara, tapi sebagian ada yang melakukan upacara dan tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, dan lain-lain.
Nah, biasanya kita melakukan pada tahun sebelumnya kita melakukan lomba. Nah, di mana lomba itu tetap dilakukan bersama-sama, tidak bisa sendirian agar tercapainya kegiatan tersebut. Nah, biasanya kalian pada 17 Agustus kalian melakukan kegiatan lomba kan? Nah, pada pembelajaran kali ini ada sangkut pautnya dengan hari kemerdekaan kita. Nah, mungkin penjelasan Ibu tentang kerjasama sampai di sini. Nanti untuk penugasan dan lain-lain akan Ibu informasikan lagi. Terima kasih.